Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Eka Wulandari, NIM 1903211000023. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis studi kelayakan bisnis UKM Tempe di Kabupaten Madiun, studi kasus di UMKM Tempe Sumber Makmur. Nah, untuk pendahuluannya ini kedelai merupakan komoditas yang memiliki protein tinggi dan berperan sebagai sumber protein nabati bagi tubuh. Nah, menurut Badan Pusat Statistika 2017, produksi kedelai di Kabupaten Madiun mencapai 4.066,84 per tahun. Nah, UMKM Sumber Makmur merupakan usaha pembuatan tempe yang memproduksi dengan bahan utama kedelai. Nah, dalam melakukan usahanya, UMKM Sumber Makmur akan melakukan perencanaan produksi, mulai dari penentuan lokasi, bahan baku, targeting pemasaran, dan faktor lainnya. Nah, menurut Badan Standarisasi Nasional, ini pada saat ini terdapat 81.000 usaha pembuatan tempe yang dapat memproduksi sekitar 2,4 juta ton tempe di setiap tahunnya. Nah, usaha tempe di UMKM Sumber Makmur ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan dapat bertahan sampai sekarang. Nah, sebagian besar pengusaha tempe ini jarang memperhitungkan secara terperinci pengeluaran dari produksi usahanya. Nah, sehingga diperlukan adanya analisis yang dapat dijadikan untuk pengembangan dan yang dapat memberikan kesimpulan layak atau tidaknya investasi pengembangan yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Nah, jadi untuk pembahasan yang akan dibahas yaitu ada aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, untuk aspek teknisnya ini terdapat penentuan lokasi produksi. Nah, jadi ada pun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi produksi adalah ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, serta ketersediaan lokasi produksi dengan kedekatan pasarnya. Nah, untuk lokasi usaha yang dipilih di UMKM Sumber Makmur ini berada di Jalan Sumberbendo, Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Nah, untuk poin selanjutnya ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, jadi ketersediaan tenaga kerja di Kabupaten Madiun ini sangat melimpah. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi ini sebanyak 4 orang. Nah, untuk setiap harinya, karyawan di UMKM Sumber Makmur ini akan bekerja selama 9 jam, yang dimulai pada pukul 7 sampai 11, dan akan bekerja lagi setelah istirahat yaitu pada pukul 1 sampai 5. Poin selanjutnya ada ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Nah, jadi pada kegiatan produksi tempe di UMKM Sumber Makmur, sarana dan prasarana produksi yang tersedia yaitu ada listrik, mesin pengupas kulit ari, air, dan tempat peletakan tempe. Nah, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki ini juga memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya ada kedekatan dengan pasar. Nah, untuk pasar sasaran dari produksi tempe ini berada di lingkungan sekitar tempat produksi. Nah, untuk konsumen tetap dari produksi tempe ini yaitu ada pedagang pasar Tulung, pasar Sumbersari, pasar Telagan, dan toko-toko di sekitar desa Sambirejo. Nah, selanjutnya ada perolehan bahan baku. Nah, jadi UMKM Sumber Makmur ini juga memproduksi tempe menggunakan bahan baku komoditas kedelai usaha taninya sendiri dan dapat pasokan juga dari petani sekitar. Nah, untuk itu juga kadang itu pengusaha juga melakukan pembelian di toko. Nah, selanjutnya ada tata letak. Nah, jadi UMKM Sumber Makmur ini terletak di Jalan Sumberbendo, Desa Sambirejo, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Nah, pemilihan lokasi ini juga dipilih karena letaknya yang strategis. Nah, untuk tata letak pada UMKM Sumber Makmur ini tergolong dalam produk layout yang digunakan untuk proses produksi. Nah, selanjutnya ada proses produksi tempe. Nah, ini tahapannya ada perebusan dan perendaman, lalu ada pembuangan kulit ari dan pembelahan biji, terus ada peragian, pengemasan, dan yang terakhir fermentasi. Selanjutnya aspek pasar. Nah, jadi strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik usaha tempe Sumber Makmur dalam memasarkan produksinya ini antara lain terdapat produk yang pertama. Nah, produk yang dihasilkan oleh UMKM Sumber Makmur ini kemasannya juga rapi dan kualitasnya bagus. Nah, yang kedua ada harga. Nah, dalam menentukan harga, ini pengusaha sudah mempertimbangkan entah faktor biaya produksi, terus faktor bahan baku, harga jual untuk tempe ini, yaitu sekitar untuk satu bungkusnya Rp2.000. Nah, yang ketiga ada distribusi. Nah, jadi saluran distribusi untuk usaha tempe ini dilakukan secara langsung di rumah pemilik usaha. Nah, untuk pemasarannya juga dilakukan dengan menitipkan di warung, toko, dan dijual ke pasar. Yang kelima ini ada promosi. Nah, jadi untuk promosi yang dilakukan oleh UMKM Sumber Makmur ini yaitu promosi secara langsung dengan memasarkan produksinya kepada konsumen. Selanjutnya ada aspek manajerial dan organisasi. Nah, jadi UMKM Sumber Makmur itu merupakan usaha perseorangan. Nah, untuk memegang kendali tetap dari usaha tempe ini berada di tangan owner. Nah, owner ini juga sambil
tetap melakukan pengontrolan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari usaha yang dilakukan. Nah, jika dilihat dari aspek organisasi, ini UMKM Sumber Makmur memiliki struktur organisasi yaitu dari pemilik langsung ke karyawan bagian produksi dan karyawan bagian pengemasan. Nah, jadi ketika melakukan pengarahan ini akan dilakukan secara langsung. Nah, untuk tipe organisasi dalam UMKM Sumber Makmur itu yaitu tipe organisasi garis di mana wewenang dari pimpinan ini akan mengalir langsung kepada bawahannya. Nah, pada struktur organisasi UMKM Sumber Makmur, ini pemilik usaha tempe akan secara langsung membawahi karyawan di masing-masing bidangnya. Nah, untuk selanjutnya ada aspek lingkungan. Nah, UMKM Sumber Makmur ini memiliki dua jenis limbah dari produksinya, yaitu terdapat limbah padat yang berupa kulit kedelai atau kulit arinya, dan limbah cair yang berupa air dari pencucian kedelai tersebut. Nah, untuk limbah cair ini akan langsung dialirkan ke kanal untuk pengairan sawah, dan untuk limbah padatnya ini biasanya akan digunakan untuk pakan ternak. Selanjutnya ada aspek hukum. Nah, jadi UMKM Sumber Makmur ini usaha tempe yang bergerak dalam industri pengolahan di Kabupaten Madiun. Nah, UMKM Sumber Makmur ini juga didirikan oleh Bapak Lasiman pada tahun 2005. Nah, tempat usaha tempe ini berdiri di atas lahan yang sudah memiliki sertifikat atau akta tanah. Nah, namun untuk skala usahanya ini belum memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, UMKM Sumber Makmur ini juga tergolong usaha industri kecil. Nah, selanjutnya ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, secara sosial dengan adanya UMKM Sumber Makmur pada produksi tempe ini dapat memberikan kontribusi pada kegiatan perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan terlibatnya masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kerja dalam usaha tersebut. Nah, untuk kontribusi dari pengembangan ekonomi, nah dengan adanya UMKM Sumber Makmur ini, bagi masyarakat sekitar itu juga menjadikan peluang yang dapat menciptakan usaha turunan dari produk tempe ini. Nah, seperti yang dihasilkan itu dengan mengundang masyarakat yang ingin berwirausaha pada produk turunan dari produksi tempe ini seperti ada keripik tempe dan cemilan lainnya yang berasal dari bahan baku tempe. Nah, untuk aspek budayanya, ini dengan adanya usaha ini dapat memberikan perubahan budaya di masyarakat sekitar, seperti memberikan keringanan cara pembayaran dan diskon, serta untuk pelanggan tetapnya itu juga akan dilakukan hal yang sama dalam toko dan warung-warung seperti pemberian diskon tersebut. Selanjutnya, analisis finansial. Nah, jadi analisis dalam aspek keuangan ini dimulai dengan menganalisis data untuk mengetahui pendapatan dan nilai investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha tempe di UMKM Sumber Makmur. Nah, untuk total biaya investasi yang dibutuhkan ini sebesar Rp1.550.000. Nah, untuk biaya operasionalnya ini totalnya sebesar ada Rp18.135.000. Nah, dari hasil perhitungan NPV juga menunjukkan bahwa nilai NPV positif yaitu Rp7.418.719.000. Nah, hal tersebut juga menggambarkan bahwa UMKM Sumber Makmur ini layak untuk dijalankan. Nah, hasil analisis juga menunjukkan bahwa nilai IRR yang dihasilkan adalah 72%. Ini berarti lebih besar dari bunga bank yang berlaku yaitu 14%. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa UMKM Sumber Makmur ini juga layak untuk dijalankan. Nah, untuk nilai need benefit cost ratio ini sebesar 7,14%. Nah, sesuai dengan kriteria, apabila need benefit rate of ratio-nya ini lebih dari 1, maka usaha tersebut juga layak untuk dilakukan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa usaha tempe UMKM Sumber Makmur ini layak secara finansial. Nah, karena memiliki nilai NPV lebih dari 0, nilai IRR lebih dari tingkat suku bunga 14%, dan nilai need benefit of return yang lebih dari 1. Nah, apabila dilihat dari aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek finansial, aspek hukum, aspek sosial ekonomi dan budaya, usaha tempe UMKM Sumber Makmur ini juga layak untuk dijalankan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.